Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azizur Rosyid Ashihab dengan NPM 2011 030239 kelas D MPI semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan masyarakat Islam dan ciri-cirinya. Islam yang diturunkan di Jazirah Arab telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak dikenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Ia sangat cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Bahkan kemajuan bangsa Barat pada mulanya bersumber pada peradaban Islam. Islam memang berbeda dengan agama lain. Islam bukan kebudayaan, akan tetapi menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkannya dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya. Sementara landasan kebudayaan Islam tadi adalah agama Islam. Jadi, agama Islam melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan hasil cipta, rasa dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Tuhan. Periode peradaban Islam. Periode sejarah peradaban Islam menurut Nuruzzaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik kurang lebih 650 hingga 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sama dengan Nuruzzaman adalah Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, sama dengan tahun yang dijelaskan oleh Nuruzzaman. Kedua, periode pertengahan, dan yang terakhir adalah periode modern. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan pada bagian yang periode klasik karena yang periode modern sudah dijelaskan oleh teman saya yang lain. Periode klasik. Periode klasik merujuk pada kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi dan kemajuan, dan fase disintegrasi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol, di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air sangat baik. Bangunan dengan arsitektur mengagumkan juga dibangun pada masa itu, seperti Istana Az-Zahra Cordoba dan Istana Alhambra Granada. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Ash'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halad dalam bidang tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh dalam bidang filsafat. Lalu ada Ibnu Hayyam, Al-Khwarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok berbeda seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster atau Majusi. Mereka sama-sama berkontribusi mengembangkan ilmu dan menjadikan dunia lebih baik. Sayangnya, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah.
Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang perkembangan masyarakat Islam pada periode klasik. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.